Oke, hai Sobat Rebahan, selamat bersantai di Cakil Way. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, pastikan kalian memakai headset dan dalam posisi ternyaman. Dan jika kalian suka dengan video ini, tak ada salahnya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Oke, di video kali ini, untuk pertama kalinya kita akan membahas alur cerita film dari tanah air alias Indonesia tercinta guys. Judul film ini adalah Bangkit yang dirilis pada 28 Juli 2016. Film ini disutradarai oleh Rako Prijanto dan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Indonesia yaitu Vino G. Bastian, Acha Septriasa, Deva Mahendra, Putri Ayudhya, dan masih banyak nama lainnya. Film ini menceritakan perjuangan seorang laki-laki yang merupakan anggota Basarnas untuk menyelamatkan kota Jakarta dari bencana besar yang sedang melanda, yaitu Badai La Luna, sebuah badai besar yang bergerak dari Australia ke Jakarta. Seperti apa cerita filmnya? Tak usah berlama-lama lagi. Segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, dan tarik semongkol. Di awal scene kita diperlihatkan dengan sebuah bus yang terperosok ke tepi jurang. Terdapat beberapa penumpang yang terjebak di dalam bus tersebut. Lalu Adri, seorang anggota Basarnas, datang untuk mengevakuasi para penumpang di bus tersebut. Siap. Tarik. Singkat cerita, Adri dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan seluruh penumpang bus tersebut, meskipun ia sendiri nyaris terjebak di dalam bus tersebut. Lalu scene berpindah, memperlihatkan kota Jakarta yang diguyur hujan secara terus-menerus. Lalu diperlihatkan Adri yang sedang sarapan pagi bersama istrinya yang bernama Indri dan kedua anaknya yang bernama Eka dan Dwi. Saat sarapan, Indri mengingatkan kalau malam ini Eka, putri mereka, ada resital piano, dan Adri berjanji akan datang untuk menonton penampilan Eka malam ini. Tak lama kemudian, Adri berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke kantor dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Lalu scene berpindah, memperlihatkan Arifin, seorang pegawai BMKG yang sedang pergi ke sebuah toko perhiasan untuk mengambil cincin kawin karena hari ini ia akan melakukan prosesi pemberkatan bersama calon istrinya bernama Denanda. Guyuran hujan yang tak kunjung berhenti membuat tanggul Katulampa jebol dan menyebabkan air meluap ke pemukiman. Sayangnya, luapan air ini juga merendam basement tempat Arifin mengambil cincin dan membuatnya terjebak di sana. Lalu scene berpindah, memperlihatkan Adri dan kedua anaknya yang sedang berteduh karena motor yang mereka gunakan mogok dan harus diservis terlebih dahulu. Akhirnya Adri memutuskan untuk mengajak kedua anaknya melanjutkan perjalanan ke sekolah menggunakan bajai. Namun saat Adri akan naik ke dalam bajai tersebut, ia mendapat panggilan tugas untuk mengevakuasi korban yang terendam banjir di basement tempat Arifin mengambil cincin tadi. Gimana kondisi terakhir? Dan di sana, Adri menyelamatkan Arifin yang tengah terjebak rendaman banjir tersebut. Proses evakuasi berlangsung hingga malam hari, sehingga Adri tidak bisa menghadiri pertunjukan Eka seperti yang telah ia janjikan. Sementara Arifin, yang keadaannya sedikit membaik, langsung pergi menemui Denanda di rumah sakit. Denanda ini adalah seorang dokter. Arifin mencoba menjelaskan kepada Denanda soal peristiwa yang terjadi kepadanya hingga ia tidak bisa menghadiri prosesi pernikahan mereka. Namun, Denanda yang kecewa tidak mau mendengarkan Arifin dan buru-buru cabut meninggalkan Arifin. Lalu scene berpindah. Esok paginya, Adri juga dicueki oleh putrinya karena ia tidak datang di pertunjukannya tadi malam. Eka menganggap kalau ayahnya ini selalu ada untuk orang lain tetapi tidak untuk keluarganya. Wanita. Lalu tiba-tiba samar-samar terdengar suara teriakan dari luar rumah. Indri bergegas mengecek ada apa di luar rumah, dan ternyata banjir mulai mengenangi daerah rumah mereka. Kemudian scene berpindah, di pagi hari saat Denanda akan beres-beres rumah, ia melihat Arifin yang tertidur di luar rumahnya. Ia pun membangunkan Arifin dan membuatkan secangkir teh untuk Arifin. Kemudian scene berpindah lagi, Adri mengajak keluarganya naik ke atap rumah karena banjir semakin besar. Lalu, dari atap rumah mereka, Adri melihat seorang anak kecil yang terjebak banjir.
Ia harus bertindak cepat untuk menolong anak tersebut. Lalu ia melompat ke dalam air dan singkat cerita ia berhasil menyelamatkan anak tersebut. Namun sialnya, saat ia akan kembali kepada keluarganya, atap rumah mereka retak dan ambruk menyebabkan Eka terjatuh dan terbawa arus. Sialnya lagi, saat ia akan menyelamatkan Eka, Indri, istrinya juga jatuh ke dalam air. Terpaksa ia harus menyelamatkan Indri terlebih dahulu. Kemudian scene berlanjut, memperlihatkan Indri dan Dwi yang sudah berada di tenda penampungan bencana. Dari dalam tenda tersebut, Indri melihat Adri yang sedang berjalan menggendong Eka. Lalu ia mengajak Dwi untuk menyusul Adri hingga mereka tiba di sebuah tenda dan melihat Eka yang sudah tidak bernyawa. Scene berpindah, Arifin sedang menjelaskan kepada rekan-rekan kantornya bahwa sedang terjadi penurunan tekanan udara di barat daya Australia dan hal ini akan berpotensi menjadi badai dan ini harus segera diinformasikan ke media agar seluruh masyarakat bersiap. Tetapi, pimpinan mereka yang bernama Hadi mengatakan ini hanyalah penurunan tekanan udara yang bersifat sementara. Hadi sangat berhati-hati dalam menyampaikan berita kepada media karena ia tidak ingin membuat kepanikan global. Kemudian scene berpindah, Arifin diminta ikut melakukan penyemaian bersama pasukan udara sebagai wakil dari BMKG. Sebelum berangkat, ia mencoba menghubungi Denanda, namun Denanda tidak mendengar dering teleponnya karena ia sedang sibuk melayani pasien di pengungsian. Di atas pesawat, Arifin merasa gelisah hingga akhirnya ia masuk ke ruang kokpit untuk mengecek cuaca di luar. Kemudian ia kembali ke tempat duduknya dan memperingatkan kepada timnya untuk membatalkan misi karena keadaan awan sudah sangat berbahaya. Namun tidak ada yang mendengarkannya. Ia juga sempat menelpon Hadi, namun Hadi juga tidak mendengarnya karena dari pengamatan di kantor keadaan awan masih normal. Hingga akhirnya pesawat pun masuk ke dalam gumpalan awan petir dan petir menyambar bagian belakang pesawat mereka hingga terbakar dan pesawat pun jatuh karena kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, Arifin tersadar dan mencoba menghubungi pangkalan udara namun tidak ada jawaban. Beruntung, beberapa saat kemudian ia mendengar helikopter tim Basarnas yang sedang mencari jatuhnya pesawat. Ia lalu menembakkan suar ke udara dan ia berhasil tertolong. Arifin pun dibawa ke lokasi pengungsian dan Denanda yang melihat keadaan Arifin langsung merawatnya. Scene berlanjut, Arifin kembali ke kantornya untuk mengecek keadaan awan saat ini. Ternyata data yang ada di kantornya belum update. Hal inilah yang membuat Hadi begitu yakin mengatakan bahwa awan masih dalam keadaan normal saat Arifin menelpon sewaktu di pesawat. Kemudian setelah ia melakukan update, ternyata awan badai telah terbentuk bahkan lebih cepat dari yang ia prediksikan. Kemudian ia segera menyampaikan hal ini kepada Hadi bahwa badai sedang mengarah ke Jakarta. Namun pimpinannya ini tetap tidak mendengarnya dan malah mengatakan kalau ia asal bicara. Merasa geram dengan pimpinannya, akhirnya Arifin memutuskan untuk bicara langsung di depan media agar seluruh masyarakat mengetahui bahaya yang sedang mengancam mereka. Berita yang disampaikan Arifin ke media ini rupanya juga dilihat oleh gubernur. Hingga akhirnya, gubernur meminta tim BMKG beserta Arifin untuk mengadakan rapat. Dari hasil rapat mereka, gubernur meminta untuk menyiapkan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana. Kemudian, gubernur mengadakan jumpa pers. Di depan media, gubernur menyampaikan keputusan pemerintah bahwa Jakarta harus segera dikosongkan. Seluruh warga di pengungsian yang mendengar berita ini dengan segera bersiap untuk dievakuasi keluar kota. Adri akhirnya menyuruh istri dan anaknya untuk bersiap. Sementara ia harus tetap tinggal di Jakarta untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana. Saat mereka sedang mengantri untuk ikut rombongan mobil yang akan mengevakuasi warga, Denanda menghampiri mereka dan menawarkan Indri dan Dwi ikut ke mobilnya saja, dan mereka pun setuju. Scene berlanjut, Adri dan Arifin sedang membahas tugas yang akan mereka kerjakan, yaitu mencari lokasi terowongan bawah tanah rahasia peninggalan VOC. Rencananya, mereka akan mengalirkan air yang merendam Jakarta melalui terowongan ini, karena kabarnya terowongan ini terhubung langsung ke laut. Namun permasalahannya, dari semua situs berita yang mereka baca, tidak ada satupun yang menyebutkan di mana lokasi terowongan ini. Lalu, mereka melihat berita mengenai Profesor Irwan Pongki, seorang ahli sejarah yang pernah mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi terowongan VOC tersebut. Adri dan Arifin pun bergegas mencari keberadaan Profesor Pongki tersebut. Scene berpindah, Indri dan Denanda yang sedang menuju keluar kota terjebak macet. Lalu, Indri menelpon Adri untuk menanyakan kabar. Lalu Adri mengatakan bahwa ia dan Arifin sedang menuju ke kampus untuk mencari Profesor Pongki. Tidak sengaja,
Denanda mendengar pembicaraan mereka soal Profesor Pongki ini. Denanda mengetahui bahwa Profesor Pongki adalah salah satu pasiennya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka pun memutar arah dan menuju ke rumah sakit untuk menjemput Profesor Pongki. Indri pun mengajak Adri untuk bertemu di suatu titik setelah mereka menjemput Profesor Pongki. Di rumah sakit mereka mendapati kondisi rumah sakit yang sudah terendam banjir. Denanda pun masuk ke dalam rumah sakit. Singkat cerita, setelah susah payah mencari, ia akhirnya berhasil menemukan Profesor Pongki yang sedang menunggu bantuan di dalam rumah sakit. Di perjalanan menuju titik yang telah mereka tentukan untuk bertemu Adri dan Arifin, tiba-tiba terjadi gempa besar yang membuat gedung-gedung dan jalanan di sekitar mereka ambruk. Denanda terus melajukan mobilnya untuk menghindari reruntuhan, hingga akhirnya mereka terjebak macet dan mereka memutuskan keluar dari mobil dan berlari. Karena saling bertabrakan dengan warga lain yang berlarian, mereka akhirnya berpisah dengan Profesor Pongki. Lalu tiba-tiba Adri dan Arifin juga sudah berada di sana. Arifin membawa Indri, Dwi dan Denanda mencari tempat berlindung, sementara Adri menolong Profesor Pongki. Setelah kondisi sedikit aman, Profesor Pongki pun menjelaskan bahwa lokasi terowongan berada di bawah stasiun kereta api Manggarai. Profesor Pongki juga memberikan peta terowongan yang ia buat kepada Arifin. Dengan segera, Adri dan Arifin pergi ke stasiun Manggarai untuk mencari terowongan tersebut. Namun, saat akan berangkat, peta tersebut jatuh dari kantong Arifin. Dwi yang melihat peta tersebut terjatuh, mengambil peta tersebut dan pergi menyusul ayahnya tanpa sepengetahuan Indri. Hal ini membuat Indri panik karena ia yang masih trauma dengan kematian Eka putrinya, kini juga harus kehilangan Dwi. Singkat cerita, Arifin dan Adri tiba di stasiun Manggarai. Di sini Arifin baru sadar kalau ia telah kehilangan peta terowongan tersebut. Beruntung, ia sempat melihat peta tersebut dan hafal dengan peta yang telah ia lihat. Sementara, Dwi yang telah membawa peta terowongan telah masuk terlebih dahulu ke dalam terowongan. Adri dan Arifin akhirnya berhasil menemukan terowongan tersebut. Mereka kemudian menghubungi pasukan militer untuk meledakkan saluran air yang terhubung dengan terowongan tersebut agar air segera dapat dialirkan ke laut. Namun, saat mereka akan bersiap melakukan peledakan, Indri menelpon Adri dan mengatakan kalau Dwi, anak mereka, berada di dalam terowongan itu, menyusulnya untuk memberikan peta yang mereka jatuhkan. Adri pun meminta sedikit waktu untuk mencari anaknya sebelum terowongan diledakkan. Namun, karena debit air yang merendam kota Jakarta semakin meningkat, mereka tidak punya pilihan lain. Terowongan harus segera diledakkan untuk mengalirkan air. Arifin yang khawatir dengan kondisi Adri dan Dwi ikut masuk ke dalam terowongan sesaat sebelum terowongan diledakkan. Kemudian Adri berhasil menemukan Dwi, namun boom, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Air yang membanjiri kota perlahan mulai surut, namun Adri dan Dwi masih terjebak di dalam terowongan yang telah terendam air. Sialnya lagi, mereka terhalang pagar besi di dalam terowongan. Lalu Adri melihat celah kecil di dasar terowongan dan menyuruh Dwi keluar melalui celah tersebut dan memanjat tangga salah satu saluran air yang terhubung dengan terowongan tersebut. Setelah berhasil memanjat, Dwi berteriak meminta bantuan, hingga rekan-rekan Adri dari Basarnas berhasil menolong Dwi. Namun sayangnya, terowongan telah dipenuhi air hingga mereka tidak melihat Adri yang masih terjebak di dalam terowongan. Scene berlanjut, Adri masih berusaha membuka pagar yang menahannya, namun ia mulai kehabisan nafas dan pingsan. Beruntung, Arifin tiba-tiba muncul dan berhasil membuka pintu pagar tersebut. Mereka pun terbawa arus air hingga ke laut. Di akhir scene, Indri, Denanda, Dwi dan tim Basarnas pergi ke laut mengikuti arah aliran air terowongan tersebut. Di sana mereka akhirnya menemukan Arifin yang sedang menolong Adri yang pingsan hingga Adri berhasil disadarkan. Beberapa saat kemudian, seorang rekan Adri mengatakan kalau mereka harus segera bergegas karena tugas kembali memanggil, yaitu ada sebuah kapal tanker yang terbakar. Adri yang sudah sedikit baikan pun segera bergabung dengan rekan-rekannya untuk memenuhi tugas mereka dan film pun selesai. Seperti itulah kira-kira alur cerita filmnya. So, jika kalian suka dengan video ini, sekali lagi, tak ada salahnya klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Thanks for watching and see you to next video.